Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina dan orang-orang amanu beriman wa amilu dan mengerjakan as-sholihati kebaikan. As-sholihati jadi apa tarkibnya? Wa amilu dan mereka mengerjakan. Fi'il madi, fa'ilnya fa'il apa? Fa'il isim dhamir. Amilu as-solihati jadi apa? Cek maf'ul bih. Maf'ul bih romnya apa? Mansub atau nasab. Tanda nasabnya? Tanda nasabnya? Ada tanda nasab kasrah. Kenapa ditandai nasab dengan kasrah? Jamak muannas salim. Lanjut. Ini maksudnya walladzina dan orang-orang yang Sadaqu membenarkan. Al-iman at-tasdiq. Iman itu at-tasdiq. Kalau sodako mah jujur, kan beda kan? Jujur dengan mempercayai. Kalau dia yang jujur sodako, makanya di surah apa tuh? Di juz ke-25 ya. Juz ke-20 itu. Walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa. Kalau jaa bis-sidqi itu sodako, dia yang jujur. Kalau wasaddaqa mengimani, mempercayai. Saya jujur mempercayai Nabi Muhammad. Jelas ya bedanya. Makanya saddaku amanu ke ayat saddaku. Amanu sendiri itu kan ada tambahan hamzah. Amanu asalnya aman. Asalnya amina. Kalau amina apa? Aman. Kalau amana mengamankan, kata-kata begitu. Amina mengamankan. Kan ada tambahan hamzah wajan af'ala. Asalnya amina ya'manu amnan fahuwa aminu. Tambah hamzah satu jadi wajan af'ala. Amana yu'minu imanan asalnya. Ini yang ditukar ke alif. Amana yu'minu imanan. Ya, lanjut. Sadaqu membenarkan Allah. Sadaqu membenarkan mana fa'ilnya? Domir mereka membenarkan siapa? Allah. Membenarkan kepada siapa? Membenarkan kepada Allah. Jadi bacanya Allah. Maf'ul. Wa rasulahu dan kepada Rasul Allah. Wa amilu dan mengerjakan dengan apa-apa amarahum yang diperintahkan kepada mereka. Amarahum yang memerintahkan Allah kepada mereka. Amarahum yang memerintahkan Allah kepada mereka. Bihi dengannya wa ata'uhu dan taat kepadanya. Dan mereka taat. Kepadamu. La nukallifu, janganlah nukallifu. La tidak. Olah tidak nukallifu kami bebankan. Nafsan seorang diri kepada seorang diri ilah kecuali wus'aha sesuai kemampuannya. Ini maksudnya la tidak nukallifu kami bebankan. Wus'aha itu kelapangannya. Wasnya yasa'u wus'an kelapangan. Ya, terjemah bebasnya kemampuan. Tapi kan ada, makanya Quran itu teliti bahasanya. Bukan la nukallifu nafsan illa taqataha, tapi illa wus'aha. Karena nanti ada yang mampu tapi tidak, kan beda kan, kita mengerjakan sesuatu, ada yang mengerjakan dengan nyaman. Sholat duhur 4 rakaat nyaman kan. Coba kalau sholat duhurnya 1000 rakaat, bisa nggak? Bisa, tapi wus'a nggak, nyaman nggak, lapang nggak, pasti banyak pekerjaan yang ditinggalkan. Nah, jangan 1000 rakaat, 100 rakaat, itu maksudnya. Tidak ada perintah Allah yang di luar kelapangan kita. Coba perintah Allah itu mudah-mudah. Apa yang berat? Puasa setahun cuma 30 hari, itu pun kalau sehat, itu pun kalau tidak keluar. Itu maksudnya wus'a, wasi'ah, jadi lapang. Jadi kita mengerjakan pekerjaan perintah Allah itu dalam keadaan senggang, tenang, tidak haraj. Maka di ayat lain apa? Wala yuridullahu bikumul yusra
wala yuridu bikumul usra. Allah tuh ingin kita mudah. Ya, coba kalau batal wudu harus mandi. Ribut di mana jalan. Cukup dengan nggak ada air. Ya. Dan tayamum tuh kalau adus cukup wajah dengan tangan, nggak usah gulingan di tanah. Karena kalau harus tayamum artinya tayamum adus itu ngumpulin tanah seember terus dimandiin gitu. Itu bisa tapi tidak yusr. Tidak yusr. Di ayat lain dikatakan di surah apa? Haraj. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj di surah Al-Maidah ayat 108. Al-Maidah 108 apa kata Allah? Ma yuridullah, setelah menjelaskan ayat tayamum, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak ingin menjadikan agama itu penuh keharajan. Haraj itu sempit. Sehingga muncul dalam kaidah usul fikih apa? Ad-darurat tubihul mahdzurat. Itu kaidah fikih, kaidah fikih. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Setiap kali kita sulit maka membolehkan hal yang dilarang. Kalau lagi sulit, kelaparan, adanya daging babi makan. Ya. Ada cerita yang orang melanggar Ramadan kan. Ya Rasulullah, halaktu, saya telah melanggar berhubungan suami istri di tengah siang di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, kamu harus membebaskan budak. Tidak ada duitnya ya Rasulullah. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, boro-boro 2 bulan berturut-turut, sebulan aja saya dah melanggar kan. Kata Rasulullah, ya udah kamu beri makan kepada 60 miskin. Ya. Kata dia, ya Rasulullah saya tidak mau. Kata Rasulullah, ini dibawa sama Rasulullah semanggar, satu mangga atau satu kurma. Nih kasih kepada orang fakir miskin di kampung. Ya Rasulullah, nggak ada yang paling fakir kecuali saya. Ya udah kamu bawa pulang makan sama istri kamu dan kiparat dosa kamu beres. Jadi Ma'ja'alaikum fid dini. Jadi Islam itu mudah, nggak serem. Ya, nanti dijelaskan di sini. Walaupun surga itu tinggi, tapi dibelinya tuh dengan hal-hal yang mudah. Ya, hal-hal yang mudah asal penuh keimanan, penuh keyakinan. Sayyidina Bilal itu amal istimewanya sholat 2 rakaat setiap habis wudhu, kan mudah, nggak mesti ngejual rumah. Sholat 2 rakaat setiap habis wudhu sampai terumpahnya terdengar di surga oleh Rasulullah SAW. Nah, itu ya. Jadi la nukallifu nafsan illa wus'aha. Maka ekstremisme dalam pemandangan agama Islam, orang yang suka memaksakan mengamalkan agama di luar kemampuan, itu termasuk ekstrim. Salah, menyimpang. Ya, kisah yang sering saya ulang-ulang, Abu Darda yang puasa terus, ya, tidak pernah batal, sholat terus, tidak pernah tidur, itu salah. Ya. Dalam berislam itu harus wasatiyah namanya, moderat aja. Kita sebagai manusia butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh berhibur. Maka dalam Islam berhibur Rasulullah, maka kalau di hari Id Rasulullah memanggil tukang nyanyi ke rumahnya untuk menghibur Siti Aisyah, ya, penyanyi 2 budak kemudian nyanyi di rumah Siti Aisyah. Dan dia sampai marah Abu Bakar, kata Abu Bakar kepada Siti Aisyah, kamu hadirkan 2 penyanyi di rumah Rasulullah. Ya, marah Abu Bakar. Kata Rasulullah, apa Abu Bakar, ini hari raya, biar berhibur. Jadi mengingat hari raya, hari Agustusan, itu ada lomba tarik tambang, ada apa, itu bagian dari cara berislam yang benar. Jadi Islam itu tidak serem, tidak harus sholat sampai jidatnya tebal misalnya. Terus bukan berarti yang jidatnya tebal jelek, maksudnya kan jidatnya tebal itu bisa jadi sholatnya lama, sujudnya, maksudnya tidak harus menghabiskan waktu untuk sholat semuanya, normal, ya, normal saja. Itu artinya, maka setiap sempit, maka sampai ada kaidah fikih, idza dhaqa ittasana wa idza tasa'a dhaqa. Islam ini kalau sempit mudah, lapang lagi, kalau lapang sempit lagi.
Tadi itu, kalau nggak ada makanan daging babi makan. Tapi kalau banyak sekali makanan, banyak makan semua jangan juga dibatasi. Jadi ida tasa doqa wa ida doqa ittasa, itu kaidah fiqhiyah. Agama Islam itu kalau sudah sempit jadi mudah, jadi lapang. Kalau sudah lapang banget jadi sempit lagi, balik lagi. Maksudnya ada pembatasan. Makanya kan qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi di ayat sebelumnya. Ada orang menganggap kalau beragama itu jangan makan yang enak-enak, jangan pakai baju bagus. Kemarin juga ada sahabat memahami, menyangka kalau sombong itu pakai sepatu bagus, pakaian bagus, rumah bagus, kendaraan bagus. Kata Nabi bukan begitu. Silahkan. Manusiawi itu yang sombong itu adalah mereka sudah dijelaskan. Lanjut. Ada seorang dua dengan apa-apa dua dia fauqa atas Di atas fauqa di atas toqatahu didapatkan fauqa taqatihi. Fauqa taqatihi di atas kemampuan seseorang. Au atau bima dengan apa-apa Ya'jizu tidak mampu, lemah ya. Ya'jizu lemah anhu daripadanya. Bal akan tetapi bima dengan apa-apa bahwa dia fi wus'ani di dalam lapangannya. Nah, jadi tadi itu ya. Jadi Islam tidak pernah memerintah kayak kita nih, yang belum mampu haji diperintah haji nggak? Kalau meninggal dosa nggak kita belum haji? Enggak. Bahkan bisa jadi dapat pahala haji kalau kita pernah merindukan lihat orang haji, kan ada di hadisnya. Tapi tidak mampu, nggak dosa. Ya, karena itu kenapa? Ya jisu, kita belum mampu ya. Lanjut. Wal jumlatu dan jumlah ya tiradiyat ada obat. Tiradiyah baina antara apa artinya tiradiyah itu? Jumlah selingan. Kalau kita nuliskan dalam bahasa Indonesia ada tanda apa? Tanda strip. Allah Subhanahu wa taala, Allah strip SWT. Kalau yang ini miringkan, atau Allah strip Subhanahu wa taala strip lagi itu. Jadi Subhanahu wa taala itu kan jumlah itu. Tapi itu selingan. Jumlah doanya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jumlahnya itu tadi. Atau kita menjelaskan misalnya datanglah kepala sekolah misalnya. Strip sambil tersenyum. Nah, itu kan bisa menjelaskan kondisinya atau dihormati misalnya. Datanglah kepala sekolah hafizahullah, itu jumlah selingan. Jadi la nukallifu nafsan illa wus'aha itu selingan. Maksudnya apa? Allah ingin mengatakan walladzina amanu wa amilus sholihat. Intinya ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Itu intinya pembicaraannya, bahwa orang yang iman dan amal soleh itu akan dapat apa? Surga dan kekal. Tapi Allah ingin menjelaskan selingan bahwa amal soleh itu jangan dibayangkan berat-berat yang tidak mampu. Ya, tapi hanya yang mampu saja, bahkan bukan hanya mampu, hanya yang lapang saja kita lakukan. Jangan memberatkan diri. Bahkan dalam ilmu kalam ada pembahasan mustahil, ada taklifu bima la yutaq. Taklifu bima la yutaq itu mustahil, ada perintah yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Kalaupun ada jadi tidak taklif. Lanjut. Al-Bahr itu Al-Bahrul Muhit ya. Kata penulis tafsir Bahrul Muhit apa katanya? Dan senang jar ini, jangan kesenangan jar. Kenapa senang jar? Bacaannya jangan kesenangan. Dan manfaatnya. Manfaatnya jumlah ini. Manfaatnya jumlah ini at-tanbihu. Tanbih peringatan. Ala atas an-nadzalikal amala sungguhnya itu amal itu fi wus'anihim di dalam kelapangan mereka. Waghayru dan selain
ghairu kharijin dan tidak keluar an qudratihim dari kemampuan mereka. Nah, jadi kata Imam penulis Al-Bahrul Muhit tafsir lihat di bawahnya juz 4 halaman 298, kalimat la nukallifu nafsan illa wus'aha itu peringatan kepada kita bahwa amal-amal yang wa'amilus sholihat itu semuanya itu di dalam kemampuan dan kemudahan kita. Maka silahkan bisa diteliti di istiqra ya, di penelitian lapangan, ada nggak perintah Allah yang memberatkan? Pasti nggak ada. Mulai dari yang paling kecil, bab wudu, ada tayamum, bab sholat, ada jamak, ada qasar, bab zakat, ada nisab. Kalau nggak nisab nggak ada zakat. Bab haji ada istita'ah. Kalau nggak mampu jangan. Bab jual beli ada nanti. Dan kemarin contoh jual beli apa? Jual beli kotoran. Ya, najis. Kata madzhab Syafi'i najis. Tapi akhirnya ada solusi. Karena tidak mungkin dalam Islam itu nggak ada solusi. Masa tai ayam numpuk, tai kambing numpuk, orang pekebun mau pakai, ini nggak bisa dijual, ini najis misalnya dalam Syafi'i. Nggak bisa, silakan lakukan. Makanya dalam muamalah itu sampai ada kaidahnya al-aslu fil muamalah itu al-ibahah. Asalnya konsep bisnis jual beli itu dalam konsep bisnis itu asalnya boleh sampai ditemukan hal yang mengharamkan. Untuk apa? Untuk memudahkan. Jual beli itu seperti hukum perdata, hukum pidana. Ya, semuanya itu berdiri di atas kemudahan. Lanjut. Ini dari dalamnya tadi pun ada peringatan dan kufari bagi orang-orang kafir malah atas anna sesungguhnya al-jannah surga ma'a idhomi beserta keagungan ma apa-apa punya di dalamnya yusola disampaikan ilaiha kepadanya bil amal sahli dengan perbuatan yang mudah min ghairi dari selain masyaqqatin berat. Ya, jadi peringatan pertama bahwa tidak ada amal yang di luar kemampuan orang untuk ke surga itu. Yang kedua, peringatan kepada orang kafir bahwa surga yang besar itu bisa diraih dengan amal yang mudah. Ya, makanya kan ada orang dalam hadis saya dijelaskan. Ada orang kampung datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya ingin masuk surga gimana? Bukan gitu. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau saya sholat yang wajib aja dan puasa yang wajib aja? Kata Rasulullah, kamu masuk surga. Walaupun saya nggak nambah. Bahkan artinya lebih mudah lagi ya. Artinya dengan cara menjaga yang wajib aja tanpa melakukan sunnah, tentu dengan menjauhi yang haram dan sebagainya, itu orang bisa masuk surga. Kata Allah, kamu masuk surga ya kan, surga bertingkat-tingkat ya, levelnya. Ya, lanjut. Ulaika mereka itulah ashabu penghuni al-jannah di surga. Mereka fiha di dalam surga khaliduna kekal. Hada ini wal khabaru kabarnya. Jadi khabar dari mana? Mubtadanya mana? Walladzina amanu, walladzina tadi. Khabarnya itu bukan jumlah la nukallifu, karena nukallifu itu jumlahnya tiradiyah, jumlah selingan. Tapi khabarnya apa? Ulaika. Jadi seakan-akan begini ceritanya. Orang-orang yang beriman dan amal soleh, mereka itu akan masuk surga dan kekal di surga. Itu inti pembicaraannya. Cuma di tengah diselingi, nah amal soleh yang bisa memasukkan surga itu mudah dan tidak menyulitkan. Itu ya penjelasannya. Beda dengan kalau jumlahnya begini. Orang-orang yang beriman dan amal soleh maka kami tidak memerintahkan, tidak terlalu nyambung. Jadi itu jumlahnya itu dia. Lanjut. Ini maksudnya haulai mereka al-mu'minun orang-orang yang beriman as-su'ada jamak taksir dari sa'idun, su'ada orang-orang yang bahagia. As-su'ada orang-orang yang berbahagia mereka al-mustahiquna orang-orang yang berhak mustahik zakat. Al-mustahiquna orang-orang yang berhak lil khuludi memasuki kekal khulud. Lil khuludi untuk kekal.
untuk kekal al-abadi abadi fi jannati di dalam Fi surga jannatin naimi di dalam surga naim. Ini apa kenikmatan? terus La yakhrujuna mereka tidak keluar minha dari surga abadan selamanya. wallahu